Oh, udah tuh. Jadi orang Ambon, orang Maluku, orang Sunda lah di luar dia. Yang memang orang hadir di dia sama-sama dengan status yang sama gitu ya. Itu baru kepegawaian, tapi boga capek, boga semangat, jeung boga harapan. Ayo kurang mah kieu modelannya pribadi. Bukan deh dia ML ya. Baru beneran nanya Eta seni. orang gugorokan dari mikir orasi kan. Ini goblok. Kan hiji ya nya baraya barudak. Nah tuh panggilan netizen ya nepangkeun heula lah. Tepangkeun nami abdi memed. Ari Angga Elga Jaja kan Jaja mah bisa dipanggilna Neci. Naon sih? Anjing tuh bisa punchline anjing. Ciu. Itu jadi arurang teh teu boga aktivitas arurang unggal bedang sare ngarokok ngapulang Anjing. siga kieu nya neangan kuota eungap main ML lah hayang. Nah, kosan tengah. Serba eungap lah jadi dia tempo meureunnan lintuh. Oh, lintuh. Siap. Nah, ini gondrong. Menuju gondrong. Orang geus Karena kieu meureunnan Geus filosofi gondrong meureunnan nya urang anu arek gondrong. Sigana gondrong teh kan panjang, berarti urang teh kudu boga harapan nu panjang, pamikiran nu panjang, harapan nu panjang, semangat oge nu panjang. Keun we bae nu gondrong mah capekna. Kira-kira aja cek ente ja. Ku ayeuna aktivitas ente nya ieu meskipun orang Maluku saeutik dua eutik ngartiin bahasa Sunda. Cek ente aktivitas aja kan orang Kudu tarik. oh belum pokok. Ayo Ana. Orang biasa konseling kan ada bosan, nalaunan gitu kan. Cek ente ja ayeuna kan arurang status siga kieu ya. Ya emang ente betah hirup ngalipung siga arurang di dieu. Capek cek ente teh kumaha? Capek cek orang mah kieu menurut orang capek itu ketika orang teu bisa namanya Tenana pakai bahasa Indonesia oge kan? ya capek itu menurut gue ya ketika gue nggak bisa mengeksplor apa yang ada di dalam diri gue sendiri. Nah, kalau memang misalnya seperti ini bukan berarti apa ya namanya dengan tidak ada kejelasan, maksudnya bangun tidur main HP, bangun tidur merokok, bangun tidur ngopi, itu bukan berarti pemikiran kita terbelenggu ya dengan situasi dan kondisi seperti ini. Kayak gitu. Terus Jadi kalau misalnya mau dikatakan capek ya capek itu adalah ketika jiwa kita kesana kemari tapi pemikiran kita terbelenggu, itu baru capek. jadi tidak sinkron. Tuh komen tuh. Tuh ada komen. Kalau sebenarnya rambut berantakan sebenarnya yang berantakan itu isi kepala. Sepakat. Enggak, sebenarnya yang berantakan itu bukan isi kepala dan rambut. Kalau rambut sih udah jelas ini tuh berantakan ya. Cuma yang berantakan itu adalah realita hidup. Iya, realita hidup yang dimana kita tuh udah kebanyakan gagal. Tapi gagal adalah sebuah proses ya, menuju kesuksesan. Tepangkeun nami abdi gagal. Garing saringan sih bagong.
Dia emang nggak tolong. Ya lanjutnya nyambung di penonton IG na Jaja. Ini langsung rangken nih. Jika ditekan. Nu disebut berantakan teh. Oke, tema enak berantakan. Ya, tema Ya, berantakan, tema berantakan. Diurang heula nya. Ah. Diurang. Nu disebut berantakan teh geus puguh ieu posisi berantakan. Ku situasi ayeuna berantakan. Orang pribadi ngarumasa diri keur berantakan. Ku sabab lain teu boga tujuan atau tujuan lain ku sabab eueuh harapan, eueuh semangat. Tapi dina tata kelola pribadi orang itu mungkin yang disebut masih berantakan. Tapi ente oge orang salilana hirup ayeuna hayang berantakan. Gitu. Keun memerenan dina berantakan ieu teh Jadi amburadul. lain Sebuah kalau namanya. piece of piece, ya. piece of piece, jadi sebuah puzzle, potongan puzzle. Jadi di Perlu mana? disusun. Jadi di mana orang yang punya duit, ya, orang yang punya kuasa, Sebelah ini. sama orang yang berantakan gitu. Bisa jadi, Jadi orang kudu collab jeung nu jelema nu ngobrol kitu. ya bisa jadi orang yang punya kuasa sama yang punya duit itu kalah, men. Sama yang Ini orang mirip berantakan. sih sebetulnya. Ya. Dan pedah voice ender di kana kamera itu kan itu mirip sebetulnya. Tinggal rada ditambahan rambutnya panjang. Sarua bro jaja. Udah beungeut-beungeut kusang kieu mah beungeut miskin. Anjing. Ya memang maksudnya kita tuh bisa memungkiri eta gitu bahwa Iya, tapi dalam- seenggaknya tuh ya jangan jujur, terlalu jujur lah gitu, itu terlalu Kan memang gitu. Enak, gitu. Bagi orang berantakan sama dengan miskin. Gitu. Tapi maksudnya kieu miskin di dinya bisa saja katakan situasi. Tapi lambat tahun orang tidak bisa. Ya Allah, ya Tuhan, geus urang mah hayang berantakan we, geus urang mah hayang miskin tuluy. Wal bisa aya cek Allah atau cek Gustina geus kun payakun mana wayana kudu beunghar. Meskipun orang bertahan hayang dina kamiskinan, teu bisa orang miskin. Oh, jadi kalau misalkan gua ngedoanya ya Tuhan, semoga akan Jaja semakin goblok gitu, itu nggak mungkin gitu kan? Nggak mungkin. Tetap God hand itu bukan milik kita, milik game. Ya. Jadi ya tadi jadi ada dua kata ya. Anu bagi orang asik sih di situasi hari ini berantakan dan miskin karena relate enan bahasa Inggrisnya tuh Inggris Relate. pas lah cek aing mah Inggris dari dia pas lahnya pas di kondisi orang ayeuna di mana dua kata eta dominasi di awak orang ting di area kehidupan suara ketum Aristotelesnya benar pisan misal jadi Bang Ito selama bergabung kami kaum miskin sedang membicarakan tata letak kemiskinan itu di mana finishing kemiskinan. Ya seperti ini. Sebab lamun disebut nyaman teu nyaman dina konteks ayeuna ya enggak orang nyaman sah. Orang nyaman ya dina kemiskinan dia orang nyaman. Eta masalahnya ya. Oh ada di dia. Nyamanna hanya status dan orang
punya teman yang Kesini, permanen, ya. punya keluarga yang permanen, Ya. ya itu sahanya Allah, ya Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Ayo beneran. Goblok. Yang nyerang deh, yang bener kamera. Alah, mantap, setelah lanjutkan. Siap Pak. Aduh, wilujeng ya janten Bapak. Iya gerana nambih deh atuh putrana Pak itu. Nah, putrana kan nambah gaduh hiji. Nambih deh atuh. Beda yang adopsi Jaja mah enggak. Ulang ya Tang, Abon. Jip. Awan Jaja. Katanya kena ciri. Balik deui ya. Konteks miskin anu disebut cek urang anu miskin, jadi kan orang ngawang ya karena orang ngobrolkeun naon anu cek situasi ayeuna diri orang miskinnya bukan hanya sekadar kata, bisa saja mungkin kata yang tidak mau manusia yang hidup di bumi ini hadir kalimat itu pada dirinya. Tetapi kalau orang pribadi menyatakan ya saya menikmati kemiskinan hari ini, ya bisa saja karena dengan beberapa faktor orang bodoh, orang tidak mampu, orang tidak ada kemauan, tidak ada cita-cita, pada akhirnya diberilah situasi ini. Gitu kan. Tetapi ada juga mungkin yang disebut miskin itu sebuah semangat untuk bagaimana melampaui hal itu. Tarik kali. Jadi namun ditata kembalinya kalimat-kalimat orang pribadi, ya saya menerima situasi hari ini. Kenapa saya menerima? Karena saya punya teman yang kekal, keluarga yang kekal, yaitu Tuhan. Tidak tahu saya esok hari seperti apa, namun saya meniscayakan, saya mempercayakan hal itu akan terjadi ke siapapun. Katakan hari ini yang berempat, rek kurang heula, rek si angga heula, rek ente heula, jaja rek si angga heula teh apa. Tapi orang didinya naritip atau orang nitip eueuh kecemburuan. Tidak ada kecemburuan. Kunaon ulah aya eta, ulah aya kecemburuan. Di siti bararadu. Nah, si ieu heula padahal anu kerja keras teh urang. Nah, si itu heula padahal anu cerdas teh urang. Nah, si itu heula da anu pintar teh urang. Nah, berarti di dinya kan aya kecemburuan. Berarti aya apa ya? Fase di mana dia belum memenuhi fase itu. Jadi menikmatilah orang pribadi khususnya di situasi ayeuna, mikiran isu kumaha mayar kosan, mikiran isu kumaha hayang udud, hayang dar ulah isu engke we magrib beuting teh meureunna lapar, kumaha misalkan carana bisa dahar engke peuting teuing tah lamun urang dibere punten dibere ka ayaan, maksudnya keadaan yang semua ada, persekian detik sudah ada nih, tidak harus berpikir. Kayaknya mustahil juga sih kalau keadaan itu hadir. Jadi gitu aja. Ya orang berbelit lah ngobrolnya, tapi orang pribadi memahami kalimat anu diungkapkan ke orang pribadi. Jadi gue mah cek ente miskin jeung berontak. Sorai. Miskin dan berontak. Beneran aja nak. Ketika berbicara miskin, kan miskin itu berarti ya tidak memiliki apa-apa kan? Itu miskin dalam konteks KBBI, berarti dia tidak memiliki apa-apa. Maksudnya memiliki, tapi ada
hal-hal yang memang dia tidak terpenuhi. Sedangkan berontak, kalau misalnya berbicara berontak adalah fase dimana Bukan sesuatu berontak sih, tadi berantakan. berantakan. Sorry, berantakan. Kalau misalnya berantakan ya berarti apa ya? Kacau balau. Kacau balau, gitu kan, kacau balau. Tapi kalau memang selama misalnya ditarik ulur dalam fase kehidupan, gitu, kan ada fase di mana seorang manusia itu pasti akan mengalami fase dia berantakan, berantakan dalam hal apapun, gitu kan. Tapi dari fase berantakan itu ya harus ada makna gitu, makna yang dia dapat gitu. Nih gue hari ini lagi ngerasa berantakan banget, itu karena apa gitu. Nah dari situ ketika dia mulai berpikir, oh yang menyebabkan gue berantakan tuh gini. Nah dia mulai berpikir, oh gue harus mulai mengubah skema kehidupan gue harus mengubah alur kehidupan gue supaya apa? Supaya tadi kemiskinan dan berantakan itu benar-benar bisa menjadi sebuah apa ya? Kemiskinan. Enggak, pola kehidupan yang sudah lalu. Oh. Gitu, kayak gitu. Jadi kan pasti semua orang tidak mau ingin mengalami fase di mana dia tetap miskin, atau semua orang pasti tidak mau ingin berlama-lama dalam fase berantakan. Dia harus meng-glow up, dia harus mampu berjuang kembali untuk keluar dari kemiskinan itu, berjuang kembali untuk keluar dari keberantakan itu, kayak gitu. Takbir. Ngelakuin Mario Teguh. Termasuk berantakan dalam bercinta. Aku mah bercinta tega, berantakan dalam bercinta. Cinta teh buta. Termasuk berantakan dalam bercinta ya. Sepakat. Jadi konteks berantakan dalam bercinta gimana aja? Ini kayaknya menarik nih pembicaraan Jaja nih. Konteks manis berantakan dalam bercinta ya. Pasti semua ya, kalau misalnya gue pribadi gue pernah mengalami fase itu gitu, dan mungkin semua orang pasti mengalami fase itu. Nah, dikatakan di dalam apa ya? Di dalam kamus kehidupan manusia. Dan Kita proses dalam kehidupan bercinta manusia itu ada tiga proses. Yang dimana proses pertama adalah cinta monyet. Ya kan pasti semua orang pernah mengalami fase cinta monyet. Yang dimana dia ya cinta sekedar cinta doang lah. Lalu yang kedua adalah dia benar-benar merasakan cinta, tapi dia harus mengalami rasa berantakan itu gitu loh. Entah dia ditinggal ketika sayang-sayangnya, atau misalnya dia harus putus walaupun masih ada perasaan cinta. Tapi memang proses dari fase itu kita akan mengalami. Nah, fase ketiga adalah fase yang dimana kita akan mendapatkan sosok seorang yang memang benar-benar nih, ini nih yang gue cari gitu loh. Oh, dia nih yang bisa mengerti gue loh. Oh, ini loh mungkin tulang rusuk gue dalam fase bahasa bahwa jodoh itu adalah tulang rusuk kita, kayak gitu. Nah, tapi kan mungkin orang-orang mendapatkan yang ini kan nggak secepat itu gitu loh. Mungkin ada fase yang dimana dia harus yang bersabar dengan kesendiriannya selama bertahun-tahun sampai mendapatkan itu. Kan kita nggak pernah tahu dalam proses percintaan seperti apa. Oke. Tapi kalau saya melihat di fase hari ini kita ya, katakan kita sepakat kita hadir hari ini di fase dewasa. Atau kalau saya pernah membaca buku Human Development, kita itu di fase postforma. Tidak lagi membicarakan hitam putih, biru, merah, tetapi membicarakan kenapa nih bisa putih, bisa hitam. Nah itu kan artinya berarti kan melihat kausalitas sebab akibatnya. Nah kalau saya pribadi melihat kalimat cinta atau berantakan dalam bercinta, sebelum itu saya menyampingkan dulu tuh kata bukan berantakan, tadi tuh berantakan. Yang saya pahami cinta itu dua kata, kasih dan sayang. Nah, kalau kita memahami konteks hari ini,
Kalau kita belum menemukan kata atau dua kata kasih dan sayang, berarti betul sepakat. Kita dalam cinta itu sedang berantakan. Karena belum menemukan titik temu. Jangankan titik temu, unsur-unsurnya pun kita belum menemukan. Unsur-unsur dua kata tadi kan, kasih dan sayang. Nah, berarti kan kita harus bagaimana nih? Meminimalisir kata berantakan itu dalam cinta. Pada akhirnya timbullah cinta sejati itu kan. Nah, berarti otomatis di dalam menemukan cinta sejati itu ada dinamika yang harus kita jumpai dan kita Astagfirullahaladzim. Cangcimen. Lewati lah dinamika yang harus kita lewati. Nah, bagaimana nih pada akhirnya cara kita melewati berantakan dalam hal bercinta? Kalau saya memandang diri saya, ya sederhananya saling memahami, tapi dalam fase kita hari ini di fase dewasa. Nah, kita berarti kan melihatnya posisi sebagai laki-laki. Bagaimana nih laki-laki menjemput cinta sejati itu? Gitu kan. Ya, saya yang mengatakan sebagai orang yang bodoh bahwa bercinta biar tidak berantakan, kita harus membandingkan diri kita itu untuk menemukan dua kata tadi, kasih dan sayang. Apapun caranya, yang penting sesuai standar, sesuai norma yang berlaku, jangan sampai merugikan orang lain. Kalau menurut saya sih seperti itu, kan, agar pada akhirnya cinta sejati itu hadir pada diri kita dan lingkungan kita. Terus sekarang nih, tadi kan berantakannya, coba ya kita kayak konteks cinta saja. Semangat dalam bercinta kira-kira seperti apa aja? Woi, semangat dalam bercinta. Kalau misalnya berbicara masalah semangat dalam bercinta, ya ada beberapa unsur sih yang membuat kita bersemangat. Unsur-unsurnya naon ja? Pertama, ya bagaimana kita bersemangat untuk mencari pendamping hidup, ya adalah dengan kita mengeksplor diri kita. Wah, ya kan ada masa waktunya dimana gini, kan gini, standarisasi kehidupan manusia adalah dia beribadah, terus beribadah. Dan ibadah bukan hanya tentang sholat, ibadah bukan hanya tentang zakat, ibadah bukan tentang haji, tapi ada satu unsur yang dimana melengkapi keseluruhan itu dengan menikah. Ya kan? Wow. Benar kan? Amazing. Ya. Nah, sedangkan gini, dalam persoalan nikah, Rasulullah pernah mengatakan bahwa engkau tidak boleh sembarangan memilih. Engkau tidak boleh sembarangan memilih. Misalnya contoh, gue laki-laki, ya gue gak mungkin lo sembarangan memilih seseorang untuk dijadikan sebagai pengasuh atau misalnya guru dari anak-anak gue nanti. Masa sih lo nyari lagi seorang laki-laki? Nah itu kan, jadi karena gini, gue pernah baca nih bahwa sebenarnya jodoh itu adalah cerminan dari diri kita sendiri, tapi bagi gue enggak. Gitu, bagi gue enggak. Kenapa? Karena ada berbagai macam contoh. Ya kan, ada berbagai macam contoh. Kalau memang misalnya iya bahwa jodoh itu adalah cerminan diri gue sendiri atau cerminan dari diri kita, nggak mungkin sosok seorang Siti Aisyah itu bisa menikah dengan Aisyah bisa menikah dengan Fir'aun. Ya kan? Itu. Lalu misalnya contoh, nggak mungkin loh Nabi Nuh menikah dengan istrinya itu loh, yang apa namanya, yang kafir itu. Aing kepikiran kadinya saya lah iya kekarit mendenge anjing. Itu kan benar sih. Nah, jadi kalau misalnya Allah itu maha baik loh, Allah itu maha baik. Karena kenapa? Karena gini, ada hukum kasualitas namanya. Ketika
tidak selamanya seseorang yang berbuat kausalitas. Nggak semua orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Sama seperti jodoh. Mungkin Tuhan, nah jodoh itu kan adalah salah satu sesuatu yang seperti bayang-bayang gitu kan. Kita nggak pernah tahu nih dengan siapa kita berjodoh, dengan siapa kita itu. Entah mungkin jodoh gua adalah kucing, manusia, gitu ya. atau bahkan mungkin jodoh gua adalah kematian gua sendiri, kan kita nggak pernah tahu. Siap. Tetapi bagaimana untuk memahami, balik lagi ke pertanyaan gitu kan, yang tadi apa sih namanya, semangat dalam bercinta. Ya kan, semangat dalam bercinta adalah bagaimana gua mampu mengekspresikan diri gue terhadap kecintaan gue. Tadi balik lagi, cinta itu bukan hanya tentang cinta kepada sesama dan segala macamnya, tetapi bagaimana kecintaan kita kepada Tuhan itu juga masuk sebagai cinta yang bersemangat, bersemangat dalam bercinta. Nah, tapi balik lagi tadi, keseluruhan itu akan menjadi sebuah pelengkap, faktor pelengkap ketika ada ibadah yang paling tinggi yang kita bisa dapatkan, yaitu tadi adalah menikah. Gitu. Siap. Ya, berarti kalau ente pribadi membicarakan semangat dalam bercinta itu secara kumulatif jom tambah menikah. Kalau saya pribadi membicarakan harusnya harap demi Allah. Tak aing bisa. Saya lebih kepada diri sendiri. Bagaimana semangat cinta saya itu pada diri. Karena saya pun, ya gini sederhananya, siapa yang akan membawa diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Makanya kalau kita tidak mampu mencintai diri sendiri, ya bagaimana kalimat atau kata semangat itu hadir dalam diri, bahkan dalam cinta itu. Berarti definisinya atau analisanya, pahami dulu diri kita sendiri untuk bagaimana menemukan dua kata tadi, semangat dalam bercinta. Nah, kalau kita sudah memahami konteks bodohnya diri kita, pintarnya diri kita, lemahnya diri kita, kuatnya diri kita, ya yang berdampingan gitu kan, yang negatif dan positifnya pada diri kita, saya rasa semangat dalam bercinta itu akan hadir dalam diri kita. Dan begitupun tadi kalau mau merujuk dalam kalimat ente atau menikah itu gitu. Karena kan menikah pun individunya kita, diri kita yang akan mengucapkan ijab kabul itu sendiri. Jadi ya itulah mungkin yang saya pahami dalam semangat dalam bercinta, tetapi versinya untuk diri sendiri. Gitu. Udahlah. Jadi gimana aja? Apa? Jangan. Yang mana? Ini ada dua kamera. Orang reporter lain, orang pakar lain, namun pakar lauk mahnya ada pakar dahareun lauk kayaknya. Tapi apa ya? Lalaki mun bercinta di luhur. Tapi balik dayanya, maksudnya balik dari ke pertanyaan awal. Sebenarnya apa ya, dalam fase kehidupan manusia itu ya mungkin kita ada fase yang ada di bawah kan, kita lagi ada di titik di fase ke bawah. Balik lagi tadi ke tema awal bahwa tentang kehidupan, kenapa sih gitu kita masih kayak gini-gini aja gitu kan ya, karena memang pada dasarnya Allah masih ngasih posisi kita masih ada di bawah gitu. Tapi bukan berarti Allah pengen terus ngasih kita di posisi bawah terus, enggak. Tapi ada fase di mana nanti ya kita akan dikasih titik ada di tengah atau titik paling tertinggi di dalam kehidupan kita, yang merasa bahwa yang tadi ente bilang gitu, kita nggak perlu lagi mikir
malam ini gue mau makan apa gitu kan, malam ini rokok gue ada nggak gitu, kita nggak perlu mikir itu. Nah tapi ada masanya nanti di situ. Nah, bagaimana nih pada akhirnya kita bisa menjemput itu tapi dengan versi kita, bukan versi guardian kita. Nah, kalau misalnya berbicara masalah seperti itu, ya gini, itu adalah kita akan berbicara masalah tentang sebab akibat, ya kan? Kita akan berbicara masalah sebab akibat. Sebab kita berada di titik ini adalah karena mungkin kecintaan Tuhan kepada kita, ya kan? Tuhan sedang mencoba untuk menguji kita ada di titik seperti ini, titik terbawah ini, supaya apa? Pertama, apakah kita bisa bersabar dengan cobaan itu, ya kan? Yang kedua, apakah kita bisa menikmati kehidupan kita yang sekarang, dan kita rasa kita semua yang ada di sini kita menikmati itu, gitu, dan kita bersabar akan hal itu. Nah, yang ketiga adalah nih, Tuhan pengen lihat dulu nih, gitu. Tuhan pengen lihat dulu nih, ketika gua kasih lu, bahasa kasarnya gini, nih, gua kasih lu ada di titik ini, lu bisa menikmati itu enggak? Lu enjoy itu enggak? Gitu. Lu terus bersyukur sama gua enggak? Nah, ketika kita semua yang ada di sini bisa bersyukur, menikmati itu, nah, kunci untuk menuju ke gerbang ini nih, gerbang kehidupan yang paling di tengah itu, ya kan? Dan kunci untuk berada di fase tertinggi itu pasti bakalan apa? Mengalami gua itu kan bahasa kasar. Gitu. Bahasa kasar. Kayak gitu loh. Nah, di situ. Nah, tapi kan semuanya ini cobaan ya. Miskin itu cobaan, setengah kaya cobaan, apalagi kaya sekali itu cobaan. Nah, kan setengah miskin mungkin cobaannya wah anjir. Kalau gini-gini terus ya mungkin ada kalanya kita menjadi sosok seorang yang kafir. Kafir dalam artian, gue harus cari cara nih supaya gue bisa jadi kaya secara instan. Nah, berarti dia menjadi berpikir untuk melakukan apa sih namanya, hal-hal di luar kenormalan itu. Bukan kenormalan, bukan standar yang berlaku gitu kan. Nah, contohnya mungkin tadi nyolong, ngebegal, atau memang misalnya apa sih namanya, bersekutu dengan makhluk yang itu. Nah itu. Nah yang kedua adalah nih, dari titik terendah, dari titik yang ada di bawah terus kita menuju ke tengah. Nah kadang-kala manusia baru ada di fase di tengah itu, mereka langsung lupa, wah anjir ini hasil jerih payah gua nih, gitu kan? Iya benar, ini hasil jerih payah gua, kita berkeringat-keringat nih dalam untuk mendapatkan hal itu, tapi kita nggak pernah tahu ada campur tangan Tuhan supaya kita ada di titik di fase ke tengah itu. Itu apa? Itu hadiah dari tadi kesabaran, ketawakalan kita dari yang titik terbawah itu sampai ke ada titik tengah. Oh my god. Nah, setelah kita ada di titik tengah itu, kita wah, Allah nguji lagi. Ini sebenarnya cobaan lagi nih buat kita nih. Kita apa ya? Kita bersyukur enggak? Mau ingat nggak? Kita kufur nikmat enggak? Oke, gini Jan. Sekarang kita membicarakan situasi hari ini. Situasi kita nih, Kita sekarang. Kita memahami nggak hal itu terjadi pada diri kita, apa yang tadi panjang lebar yang kita bicarakan. Lalu bagaimana posisi kita penerimaan akan hal itu. Ya, karena kan gini maksudnya, kalimat yang kita utarakan bukan di selatan, ya, kita utarakan bukan selatan. Baratkan. Yang kita keluarkan, Cara kita suci. itu kadangkala ya mungkin kalau bahasa motivasi hanya sekedar motivasi, atau bisa saja itu omongan doang. Realistisnya ternyata ya kita masih terpraktekkan gitu. Iya gitu. Jadi bisa mutiara itu hanya keluar dari bibir saja, tetapi tangan kaki kita belum memperlihatkan mutiara, artinya ikhtiarnya itu belum terjadi. Dan saya rasa kenapa sampai hari ini ada situasi ini kita begini saja, ya salah kita. Kenapa kita maksudnya masih banyak malas dan lain sebagainya. Sederhananya gitu kan. Selain tadi membicarakan Tuhan masih memberikan ujiannya di kondisi hari ini, kayaknya hamba gua
belum mampu nih untuk saya naikkan dirinya lebih atas. Bukan berarti tidak percaya akan hal itu, tetapi saya berpikir itu bagaimana keseimbangan tadi, balance. Orang siga kieu teh gara-gara urang kene. Cuma terkadang ya manusia mengutuk Tuhannya. Ya. Benar. Terkadang Tuhan itu mengutuk manusia mengutuk Tuhannya karena nasibnya. Padahal yang menggerakkan nasibnya itu adalah dirinya sendiri. Benar. Gitu kan. Pada akhirnya itu si manusia itu tidak mau menerima situasi hari ini. Bisa saja dia jadi stres, kunaon sih orang kudu kieu wae. Kenapa sih hidup gua harus seperti ini? Seolah keadilan tidak hadir. Padahal adil dan jalim atau dolim itu sebetulnya ya kita pribadi yang melakukan hal itu. Iya. Nah, berarti kan konteksnya atau yang saya pahami dari pembicaraan panjang lebar dari A sampai Z itu bagaimana posisi kita hari ini yang pada miskin nih mampu menerima situasi hari ini. Coba saja kalau katakan dari berempat ini saya sampai detik ini belum bisa menerima situasi yang Allah berikan pada diri kita atau Tuhan yang Maha Esa berikan kepada saya, kayaknya saya akan berdiam diri, tidak akan berbicara seperti ini, tidak akan direkam seperti ini, Live. Gitu kan ya, rekam di sana, ini live gitu kan. Karena jujur li Ngomong di sedotan jujur asik maksudnya. Pernah nggak kawan-kawan berpikir obrolan sebelumnya saya gak mau kaya, saya ingin terus miskin. Kayaknya gak banyak orang membicarakan kalimat itu untuk mempertahankan kemiskinan gua gitu. Bangga aja miskin. Enggak, maksudnya ada, bukan berbicara bangga dan tidaknya, tetapi ada nggak muncul sebuah pemikiran untuk memotivasi biar kita terus layak hidup. Setelah layak, bagaimana kita mendapatkan makna dalam hidup kita, meskipun situasinya berbanding jauh, misalkan dengan tetangga kita, dengan teman kita, atau saudara kita, atau adik kita. Gitu kan. Ya itu maksudnya dari mulai penerimaan, layak, pada akhirnya endingnya kita bermakna dalam hidup. Jadi dalam mencet bahasa Inggris nama naon, kita olah melihat luarna. Judge book by cover. Artinya ulah nilaian dina coverna gitu. Ulah jangan melihat dari casingnya gitu. Misalkan kayak gini, kayak gua nih, anjing ya. Ini rambut gua kayak gini kusut, bukan kusut ya, maksudnya gondrong gitu. Biasanya yang kusut itu kehidupan. Iya. Baik. Biasanya kalau kacamata manusia tuh wah dia nggak ada grow up-nya, nggak ada kehidupan, nggak ada sama sekali buat buat kontol anjing. Si Eka dong pokoknya malah yang menyuka. Goblok. Dia kira malah ketemu kiai. Lanjut ya. Yang kedua, halo, sana tuh Angga. Halo, sana. Halo. Mah cek Indonesia nama ponakan. Siapa itu? lengkap ada nyebut Yang komennya siapa? Vidi. Why? Ya. Oke, Lanjut. Marandi. Biasanya orang tuh terlalu cepat untuk menyimpulkan sesuatu hal yang dimana mata kan memang mata yang duluan itu mata ya kan, mata lihat, mata baru mikir, ya biasanya. Tapi ya sebenarnya kan yang udah jelas posisi tubuh itu kan kepala dulu, otak dulu baru mata. Artinya walaupun kita pertama yang ngelihat, tapi harus dipertamain dengan pola pikir kita, mikir bahwa dia nggak kayak gitu kok gitu loh. Dia nggak seperti apa yang orang lain lihat gitu. Karena
Karena kenyataan apa ya, kenyataan kita satu sama lain itu kan nggak bisa dilihat langsung kayak gitu gitu. Kayak misalkan Jaja gitu kan, yang tadi kata gua, jauh goblok. Lo balik ngeceset dulu. Iya, Jalu kan goblok, kayak kan dulu lu susah banget gitu buat mikir, dan ternyata pas ngomongin soal percintaan, wah sangat most powerful sekali gitu. Ada nosnya. Iya, ada nosnya, walaupun ya masih dia tetap banyak salahnya gitu. Di percintaan ya. Pasti. Di antara kita bertiga Jaja yang paling salah. Apaan tuh? Pasti. Apaan tuh? Mana apaan tuh mana? Ini dulu. Ini Agung. Oh iya, Agung, halo Agung. Agung siapa? Di YouTube. Oh mantap, halo Agung. Ini enggak. Ini live-nya enggak ini ya. Bukan di YouTube. Duh, P. Iya, P, halo. Halo. Mamang Gondrong. Ya, menyambung dari obrolan Angga, berarti kalau saya memahami literasi, maksudnya gini, kenapa ya, kenapa seseorang mungkin langsung gampang menyimpulkan bahwa si A itu A, si B itu B, atau si C itu D, gitu kan? Karena bisa saja literasi yang ada dalam pikirannya itu atau bacaan-bacaan yang ada dalam pikirannya itu, mohon maaf, mungkin masih dangkal, mungkin masih sempit. Nah, bagaimana sebetulnya diri kita atau kita lah katakan pemuda itu mencoba memahami hal itu. Nah, bagaimana caranya memahami? Ya sederhana, kalau saya pribadi sebetulnya pahami saja dulu diri kita. Titik kelemahan kita itu di mana, seperti apa, atau rumus 5W1H. Saya siapa, apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, di mana, bagaimana, kapan, dan sebagainya. Pokoknya rumus 5W1H. Itu kan untuk bagaimana pada akhirnya kita mampu. Obrolan tokrongan. Oh jelas. Kita mampu membicarakan atau Lu memahami. kapan uploadnya, Bro? Memahami astagfirullahaladzim, seseorang atau lingkungan, gitu kan? Karena kita sudah mencoba memahami diri kita dari mulai kelemahan kita, kekurangan kita, gitu kan? Pada akhirnya kesimpulan itu mungkin kalau sedikit menyimpang ya, tapi kalau terlalu menyimpang saya rasa tidak, karena kita sudah mencoba memahami konteks diri kita, gitu kan? Benar ya, saya berubah jadi Iron Man Orange. Next tentang apa? Kita ngobrolin soal Kalau live di YouTube itu bagus. lu bacot Abdul, bangsat lu. Biasa. Orangnya sana apa nih? Abdul dan mana? Eta. Mana? Hubungnya sana. Ada yang Nah. Oh, orang hafalin Sunda tapi entar. tolong. Nah, jadi sebenarnya apa ya? Jadi sebenarnya obrolan ini tuh kayak obrolan para pengangguran, tapi sebenarnya yang kita obrolin itu ada serat dengan makna-makna. Enggak, sebetulnya kita terlalu mutiara untuk berbicara, tidak sesuai dengan raga kita. Gitu. Tapi ya mungkin bisa saja hal itu terjadi karena kita hidup di sini. Ya. Dan administrasinya mungkin seperti itu. Administrasi itu mungkin hal-hal yang lumrah kalau bahasa rekam. Dasar otomoras ya. Nah gitu. Ya, tapi Enggak pernah lagi. ya tadi sih sebetulnya aja cek orang mah karena literasi saja. Jadi bungkusan kita bisa saja miskin,
situasi saja miskin gitu kan, atau peralatan miskin, atau pakaian miskin, atau apa yang dilihatnya itu mendefinisikan dia itu seseorang yang tidak punya. Seperti itu. Dan kita terima itu karena lumrahnya seperti itu. Dan orang pribadi, mungkin orang pertama yes itu apa namanya, hal yang sudah biasa di negara kita. Tapi nggak tahu di negara yang lain. Makanya ini berarti balik lagi kepada persepsi gue yang pertama, bahwa sebenarnya ketika tadi Undang-undang hanya lu nanya kan apa sih Goblok. kemiskinan itu kan, nah gue bilang bahwa sebenarnya miskin itu adalah mungkin dilihat dari segi wah kita belum punya apa-apa nih gitu kan, tapi tidak berarti fighting pemikiran Ya kita berarti kan kita punya tuh sebetulnya otak. gitu kan. cuma kadang ya nggak berotak gitu kelakuannya. Yang ada otaknya dua itu di tukang dagang. Otak-otak Ya. otak-otak Ya, bisa nemu rajana. Kasihan. Bisa. Orang itu wis terlalu banyak, terlalu lama gabut ya nanti gua live nya kayak begitu